Informasi pertama di Kompas Siang, Saudara. Pada Minggu pagi, sejumlah warga bergotong royong memperbaiki rumah yang rusak setelah terimbas ledakan yang menewaskan 2 orang penghuninya di Pasuruan, Jawa Timur pada Sabtu kemarin. Berdasarkan pendataan pemerintah desa setempat, ledakan keras yang terjadi di Dusun Macan Putih, Desa Pekangkungan membuat 22 rumah warga rusak. 2 rumah rusak berat dan rata dengan tanah. 2 rumah itu masing-masing milik korban meninggal Abdul Gofar. 1 rumah lagi merupakan milik dari adik Abdul Gofar, Imron. Sementara 2 rumah yang menjadi sumber ledakan masih dipasangi garis polisi. Sejumlah warga dari luar desa tampak melihat reruntuhan rumah dari jauh. 22 yang dampak ledakan ini. Ya, sekarang ini warga bergotong royong untuk memperbaiki rumah-rumah yang gentingnya rusak bersama-sama gotong royong. Dan Saudara, perkembangan terkini penyelidikan ledakan yang menghancurkan sejumlah rumah di Pasuruan, Jawa Timur pada Sabtu kemarin. Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Babul Arifandi di sana. Babul, selamat siang. Apakah sudah dapat dipastikan ledakan berasal dari bom ikan yang biasa dirakit oleh korban tewas? Ya, Niluh dan juga saudara, perkembangan terbaru yang dapat kami sampaikan dari lokasi ledakan di Pasuruan, Jawa Timur bahwa hingga dengan Minggu siang ini polisi masih tahap dugaan, yakni menduga bahwa bom ikan yang meledak di rumah Abdul Gofar pada Sabtu pagi kemarin. Bom ikan atau bondet ini meledak duganya saat dirakit. Dan indikasi ini diperkuat dengan fakta bahwa korban yang meninggal, M. Mat Sidik, ini merupakan mertua dari pemilik rumah. Ini profesinya merupakan nelayan, dan saat itu korban meninggal Mat Sidik ini hendak berkunjung ke rumah menantunya, dan diduga saat itulah keduanya melakukan perakitan bom ikan atau bondet. Dan untuk kepastian penyebab ledakan atau sumber ledakan ini masih menunggu hasil penyelidikan dari tim lapor yang kemarin sudah melakukan penyelidikan di lokasi kejadian dan membawa sejumlah sampel. Indikasinya bahwa ada sekitar 1 pekan untuk tim lapor untuk memutuskan apakah memang sumber ledakan merupakan bom ikan atau berasal dari sumber lain. Dan hari ini, saudara, warga yang berada di sekitar lokasi kejadian yang rumahnya juga mengalami kerusakan bergotong royong untuk membersihkan rumah. Sementara pihak kepolisian, informasi yang kami terima hari ini belum melakukan pengembangan penyelidikan, dan rencananya baru Senin besok pengembangan penyelidikan akan dilakukan. Pemeriksaan saksi juga masih terbatas karena saksi kunci, yakni istri dari almarhum, istri dari korban yang meninggal ini masih shock, belum bisa diminta keterangan. Niluh. Baik, jadi masih terus dilakukan penyelidikan terkait dengan ledakan yang diduga disebabkan oleh bom ikan di Pasuruan ini. Kalau tadi disebutkan bahwa rumah warga ini memang juga mengalami rusak yang cukup parah dan warga mulai bergotong royong, apakah kemudian pemerintah setempat ada mengambil tindakan untuk memberikan bantuan kepada warga yang rumahnya mengalami kerusakan parah? Ya, Niluh, pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui pemerintah desa dan juga pemerintah kecamatan sudah melakukan pendataan berapa rumah yang mengalami kerusakan dengan tingkatannya masing-masing. Dari pendataan itu ditemukan bahwa ada 22 rumah yang rusak. 2 rumah rusak parah, hancur, yang merupakan rumah milik korban Abdul Ghafur dan adiknya Imron. Kemudian 20 rumah lain ini kerusakannya bervariatif antara kerusakan ringan dengan kerusakan sedang. Dan pemerintah memang ada rencana untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada 20 rumah lain yang terdampak. Namun bantuan ini masih dikaji akan menggunakan anggaran apa dan seberapa nominal yang bisa diberikan kepada warga yang terdampak. Selain itu ada hal yang dipertimbangkan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan, Niluh, yakni pemerintah akan melakukan memberikan bantuan, maksud kami, setelah kasus hukum yang menjerat korban ataupun pihak-pihak yang menjadi tersangka nanti benar-benar sudah selesai, Niluh. Jadi saat
ini memang ada rencana begitu dari pihak pemerintah untuk memberikan bantuan, namun tentu saja masih menunggu hasil penyelidikan yang masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian terkait dengan penyebab ledakan. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Babul Arifandi, terkait dengan hal ini langsung dari Pasuruan, Jawa Timur.